Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyahdiah Nasution dengan NIM 2103-050228 dari grup 3 PAS 1, Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengujian protein pada bahan pangan untuk memenuhi mata kuliah praktikum kimia pangan. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein terbentuk dari bahan pembangun yang dikenal dengan asam amino. Terdapat sekitar 20 jenis asam amino. 9 diantaranya merupakan asam amino esensial, sedangkan sisanya merupakan asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri, sedangkan asam amino esensial tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga pemenuhannya didapat dari makanan yang kita konsumsi. Protein dapat ditemukan dalam beberapa jenis makanan, seperti daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan, telur, ikan, dan udang. Ada beberapa fungsi protein bagi tubuh, mulai dari sumber energi, membentuk berbagai enzim dan hormon, hingga mendukung sistem kekebalan tubuh. Adapun tujuan percobaan ini dilakukan, yaitu untuk mengetahui kandungan protein pada beberapa bahan, dan mengetahui reaksi uji asam amino dan protein pada bahan pangan. Prosedur pengujian protein pada bahan pangan yang pertama yaitu penentuan titik isoelektrik. Bahan dihancurkan dengan air masak dengan perbandingan 1:1 dan untuk lateks 1:2. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker, lalu diberi perlakuan pertama yaitu ditambahkan asam asetat 25%, perlakuan yang kedua ditambahkan asam lemon, perlakuan yang ketiga ditambahkan NaOH 0,1 N, lalu diukur dan dicatat pH penggumpalannya. Yang kedua yaitu pengujian gluten. Pengujian gluten dilakukan dengan ditimbang tepung terigu sebanyak 10 gram, kemudian ditambahkan air sebanyak 5 ml. Lalu diuleni adonan hingga terbentuk menjadi adonan yang kalis. Adonan yang kalis dibentuk menjadi bulatan dan direndam dalam air selama 1 menit. Kemudian cuci hingga air cuciannya menjadi jernih. Lalu keringkan di dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius hingga kering. Kemudian ditimbang gluten yang telah dikeringkan, lalu hitung persen gluten dengan rumus berat gluten per berat sampel dikali 100%. Yang ketiga yaitu pengujian daya larut. Pengujian daya larut dilakukan dengan memisahkan putih dan kuning telur. Kemudian dihitung volume putih telur, lalu dikocok putih telur menggunakan mixer hingga terbentuk buih. Kemudian dihitung daya buih dengan rumus persen buih sama dengan volume buih per volume putih telur dikali 100%. Demikian penjelasan prosedur pengujian protein pada bahan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.